hijau biru berbasis sintesis dan kimia ekstraksi. Langsung saja kita masuk ke latar belakang. Jadi spirulina merupakan mikroalga biru hijau yang dikenal kaya akan nutrisi dan berpotensi memberikan berbagai manfaat kesehatan. Meskipun demikian, kandungan beberapa asam amino esensial dalam spirulina seperti lisin dan metionin relatif lebih rendah dibandingkan dengan sumber protein hewani. Jadi ide dari abstrak ini itu terinspirasi dari waktu pengambilan, bukan pengambilan, pemilihan judul. Saat itu waktunya itu mendekati bulan puasa gitu. Yang mana di bulan puasa itu orang Islam akan melaksanakan puasa. Dan di sana saya berpikir apakah di saat puasa tersebut orang-orang seperti saya dan teman-teman gitu mahasiswa yang merantau pergi jauh itu bisa mencukupi gizinya dalam sekali makan gitu karena kan makanannya paling hanya di berbuka puasa dan sedikit juga yang bisa di gizinya bisa dicukupi gitu. Jadi saya di sini memiliki ide bahwa ada nggak sih makanan yang bisa jadi pendamping makan berat gitu, tapi banyak gizinya seperti itu. Dan ini ada gambar yang ini merupakan gambar dari jenis spirulina yang bisa diolah menjadi suplemen gitu. Dan kita masuk ke tujuannya. Tujuannya di sini yang pertama meningkatkan kualitas nutrisi, menyediakan sumber protein nabati dan asam amino. Selanjutnya mendukung kesehatan umum, memberikan manfaat dukungan imun dan energi. Dan yang terakhir yang ketiga, mendukung gaya hidup sehat dan aktif. Mendapatkan spirulina dengan nutrisi yang lebih lengkap. Dan di sini di paling bawah ini ada tabel yang menjelaskan bahwa isi kandungan mineral dari spirulina gitu. Bisa dilihat banyak di sini kalsium, kromium, koper, iron, magnesium dan lain-lainnya. Ini banyak. Jadi bisa dibilang spirulina ini sudah lengkap dalam kandungan mineralnya ya. Selanjutnya ada lagi di sini food type gitu ya. Ini yang paling atas itu penjelasan jenis-jenis protein-protein yang ada dalam makanan gitu. Dan bisa dilihat di tabel ini dari beberapa jurnal yang saya baca, itu emang spirulina memiliki kandungan protein yang lebih banyak gitu. Jadi kita bisa lihat crude protein itu persennya 65% gitu. Dan yang paling bawah di sini itu adalah jenis-jenis vitamin yang terkandung di dalam spirulina. Jadi banyak juga vitamin-vitamin kayak vitamin B12, vitamin B6, vitamin A, vitamin E, dan lain-lain banyak sebagainya. Gitu ya. Ke langkah-langkah produksinya. Gitu. Di sini ada ya, jadi spirulina atau Artospira, mikroalga biru hijau dibudidayakan dalam media cair budidaya. Pertumbuhan dipantau secara berkala untuk menentukan waktu panen yang optimal. Nah, di sini terdapat proses yang namanya fotosintesis gitu ya. Jadi spirulina ini atau ganggang ini akan berfotosintesis dan berkembang biak sehingga bisa mencukupi kebutuhan spirulina yang dibutuhkan untuk panen gitu. Dan yang kedua adalah cuci dan panen. Jadi biomasa spirulina yang terkumpul kemudian dipanen dan dicuci secara berulang menggunakan air murni untuk menghilangkan sisa media cair budidaya. Jadi karena di saat budidaya itu memiliki banyak media tanam yang jika ditelan oleh manusia itu tidak baik, makanya di sini kita harus mencucinya gitu ya. Setelah dipanen dicuci untuk membersihkan hasil-hasil spirulina yang ada di media tanam yang kurang dibutuhkan oleh manusia. Gitu. Nah, yang ketiga di sini ada pengeringan. Jadi biomasa spirulina yang telah dicuci kemudian dikeringkan menggunakan oven pada suhu rendah dan terkontrol sekitar 50 derajat Celcius untuk menghilangkan sebagian besar kandungan air. Nah, di sini tujuan dari pengeringan itu adalah untuk membuat spirulina ini menjadi kadar airnya itu kurang dari 10%. Gitu. Jadi ketika kadar air kurang dari 10%, di situ bentuk spirulina itu mudah untuk dihancurkan menjadi serbuk gitu ya, bubuk. Nah, setelah kita
mendapatkan kandungan yang kurang dari 10%, kita harus menghancurkannya menjadi bubuk gitu. Dan selanjutnya di sini ada proses yang keempat, ada fortifikasi. Nah, di sini adalah proses tambahan. Jadi proses fortifikasi ini bubuk spirulina kering dicampurkan dengan bubuk L-lisin dan bubuk L-methionine murni dalam takaran yang tepat. Per 3 gram spirulina, 300 miligram lisin HCl dan 150 miligram methionine. Jadi di sini adalah proses tambahannya gitu. Karena tadi kurangnya kandungan, kita harus menambahkannya gitu untuk membuatnya menjadi lebih lengkap gitu kandungan gizinya. Di sini saya memilih L-lisin dan L-methionine karena ini merupakan asam amino esensial yang sangat 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 bukan sangat jarang tidak memperhatikannya gitu. Jadi pengkapsulan. Jadi bubuk spirulina yang telah dipotong menghasilkan produk suplemen yang praktis, mudah ditelan dan membantu menutupi rasa alami dari spirulina. Nah, di sini sebenarnya tujuan untuk pengkapsulan ini untuk mudah ditelan dan menutupi rasa alami dari spirulina ini. Karena banyak orang juga yang nggak suka rasa dari spirulinanya gitu. Jadi mungkin aja ada yang kurang suka lah ya, banyak yang kurang suka rasa spirulina, jadi harus dikapsulin biar mudah ditelan. Selanjutnya kita masuk ke prinsip science. Nah, di sini saya mengambil prinsip science yang kurang lebih diajarkan untuk matkul kimia dasar ya, yang basic gitu ya, termodinamika di proses budidaya gitu. Nah, di sini kita bisa lihat ada persamaan reaksi, ya kan? 6 CO2 gas ditambah 6H2O liquid ditambah energi cahaya menghasilkan C6H2O6 H12O6 aqueous dan 6O2 gas. Nah, di sini itu spirulina mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen dengan bantuan energi cahaya. Nah, kita bisa lihat di sini karena ini adalah prosesnya itu endotermik ya, karena membutuhkan energi dari luar. Itu berarti secara intuisi kita bisa menilai bahwa ini adalah proses yang delta G itu positif gitu karena reaksi tidak spontan maka energi dari matahari menjadi sangat penting untuk reaksi itu bisa terjadi gitu. Ini adalah reaksi yang dinamakan dengan reaksi fotosintesis ya teman-teman. Jadi budidaya itu kan membutuhkan fotosintesis, makanya ini adalah reaksi yang sangat penting gitu untuk budidaya. Nah, jika kita lihat secara kuantitatif gitu ya, saya mendapatkan ini datanya ya, data dari pengukuran yang ada di umum gitu yang sudah dilaksanakan di textbook juga sudah ada gitu ya. Jadi saya menemukan bahwa perubahan entropi dari reaksi tersebut itu adalah negatif 259,5 joule per mol per Kelvin. Dan untuk perubahan entalpinya secara standar ya ini 26 derajat itu 2802,8 kJ per mol atau dalam kurung endotermik. Nah, jadi di sini jika kita lihat dari persamaannya ya, delta G sama dengan delta H min T delta S, karena delta S-nya itu negatif dan delta H-nya itu positif, maka di suhu berapapun reaksi fotosintesis dari spirulina tidak akan pernah spontan gitu ya. Karena delta G-nya selalu menunjukkan angka atau bilangan yang positif. Jadi di sini reaksinya itu merupakan reaksi endotermik gitu. Kita masuk ke prinsip science yang kedua yang selanjutnya. Di tahap fortifikasi, di mana tahap penambahan dari asam amino ke bubuk spirulina. Dan di sini kan kita pastinya bertanya-tanya gitu ya, apakah dalam penambahan itu tuh terdapat reaksi tambahan antara bubuk spirulina dan asam amino gitu yang ditambahkan ya.
Jadi di sini kita bisa lihat ya faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, jadi sebenarnya itu dalam spirulina itu dan asam amino itu terdapat reaksi ya, terdapat reaksi. Namun kita coba tinjau nih ya dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kita lihat dari yang pertama itu konsentrasi reaktan. Ya, konsentrasi reaktan dari kedua belah pihak itu pastinya sangat besar karena dalam fase padatan gitu ya. Yang kedua, sifat kimia dan reaktan. Sifat kimia dan reaktannya keduanya bisa dibilang sangat sangat bukan sangat mudah mudah untuk bereaksi. Nah, tapi yang selanjutnya nih ya, kemampuan reaktan untuk bersentuhan satu sama lain. Nah, jadi karena kita menambahkannya dalam fasa bubuk gitu ya, dalam fasa bubuk itu berarti padatan, maka eh, tempat bukan tempat orientasi gitu ya, orientasi dari kedua molekul itu untuk bertumbukan gitu itu sangat sangat kecil karena fasanya sudah berubah menjadi padatan gitu ya. Walaupun uh, luas permukaan dari masing-masing senyawa itu sangat luas ya karena dalam bentuk padatan dan bubuk gitu ya. Namun dalam fase padatan itu difusi dari masing-masing senyawa itu sangat sulit gitu ya, sangat kecil. Nah, selanjutnya kita lihat di temperatur. Karena kita membuat ini di kurang lebih sekitar 25 derajat lah ya, suhu temperatur ruangan. Jadi suhu temperatur yang saat 25 derajat itu tidak terlalu berpengaruh besar untuk reaksi itu bisa dipercepat gitu ya. Dan juga yang terakhir di sini ada katalis. Nah, katalis ini jadi karena ini nggak ada penambahan senyawa tambahan gitu ya, hanya dua itu saja. Dan katalis ini sangat dibutuhkan untuk laju reaksi itu bisa sangat cepat gitu ya. Makanya di sini bisa dibilang reaksi-reaksi itu sangat lambat gitu ya, sehingga bisa diartikan reaksi itu sangat lambat sehingga tidak tidak terlihat adanya perubahan gitu. Nah, kita bisa lihat tinjau secara persamaan di sini ya. Di sini ada persamaan Arrhenius yang mana konstanta laju sama dengan faktor frekuensi dikali eh, eksponen dari negatif energi aktivasi per RT gitu ya. R-nya itu adalah konstanta dan T-nya itu adalah suhu. Jadi kita bisa lihat di sini, tanpa katalis, Kak, pada suhu ruangan menjadi sangat kecil karena energi aktivasi reaksi potensi potensial menjadi sangat tinggi gitu. Karena T-nya itu di suhu ruangan dan EA-nya itu sama ya, di suhu ruangan itu tanpa katalis EA-nya itu akan sangat besar gitu. Karena di kedua belah pihaknya itu sangat kecil gitu ya. Di suhunya kecil, di katalisnya nggak ada gitu. Di EA-nya besar. Dan faktor frekuensi gitu ya. Juga sangat kecil karena fasa padat dan hambatan orientasi tumbukan struktur kompleks biomolekul. Jadi bisa dibilang secara keseluruhan proses fortifikasi ini tidak menyebabkan reaksi yang sangat cepat gitu ya. Reaksinya bahkan sangat lambat sehingga bisa diasumsikan reaksi ini tidak ada gitu. Jadi seperti itu prinsip sains. Kita lanjut ke output produk. Jadi produk yang diinginkan itu adalah produk yang diperkaya dengan asam amino esensial L-lisin dan L-methionin yang menghasilkan profil protein yang lebih seimbang. Dan suplemen ini berpotensi memberikan manfaat yang lebih optimal dalam mendukung pertumbuhan. Seperti yang tadi dibilang, lebih kompleks gizinya, lebih banyak gitu ya. Dan bentuk kapsul memudahkan konsumsi dengan dosis yang tepat dan menghilangkan rasa kurang sedap. Dan yang terakhir, diproduksi melalui proses yang terkontrol dengan kualitas terjamin dan aman. Dan itu saja untuk presentasi abstrak saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Dan ini adalah daftar referensinya ya. Baik, ada yang mau bertanya? Tidak ada. Nah, udah. Saya hitung sampai tiga nggak ada. Satu, dua, tiga. Baik. Dari saya Dava. Halo. Iya, Pak. Iya, Eh, Pak. Halo. judulnya coba lihat tadi. Kita kan ngomongin Iya, Pak. alga ya.
Ya, Masalahnya itu karena apa? Ganggang hijau biru ini tidak pernah dieksploitasi atau bagaimana? Atau suplemennya? em, permasalahannya sih lebih lebih banyak orang yang belum tahu aja sih, Pak. Jadi suplemen spirulina ini banyak yang nggak tahu kalau kandungan gizinya tuh lengkap gitu, tapi kurangnya tuh di asam aminonya itu Pak gitu. Jadi di sini saya nambahin asam amino yang esensial gitu, yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh. Seperti itu Pak. Oke, jadi harusnya coba lihat nextnya diberikan bahwa suplemen ini sudah ada, tapi dari masih butuh komposisi adanya penambahan nutrisi asam amino. Baik Pak. Jadi fungsinya asam amino dari spirulina ini, eh, ya maksudnya dua hal yang kamu harus tambahkan di sini adalah komposisi suplemen. Kemudian yang kamu ingin Oke, tambahkan asam amino, kenapa asam aminonya dari spirulina ganggang hijau? Ya, oke Pak, baik Pak. jadi Siap. ganggang hijaunya di sini bagus, sudah disampaikan, cuman hubungannya ke suplemen untuk apa gitu belum ada. Oke Mas. Bisa jawab nggak Kenapa Pak? hubungannya? Hubungannya, memang kalau kita Hubungan tambahin asam spirulina? amino suplemennya kenapa harus dari alga gitu? Oh, sebenarnya ini aja sih Pak, karena yang saya lihat tuh dari jenis bahan-bahan makanan yang lain tuh, spirulina ini bisa dibilang paling lengkap gitu ya dari kandungan-kandungan gizinya. Karena yang tadi ada di slide gitu ya, kandungan-kandungannya tuh kurang lebih ada walaupun sedikit gitu. Jadi nggak banyak juga yang memiliki kandungan gizi sebanyak ini, tapi lengkap gitu. Jadi saya pilihnya spirulina gitu Pak. Ini kan untuk sebenarnya untuk menambah sisi protein dari suplemen tersebut kan, kandungan Ya Pak. protein. Oke, balik ke asam amino esensial. Kenapa asam amino esensialnya itu? Dua itu. Apa itu yang memang banyak di alga? Enggak, jadi asam amino yang saya tambahin di situ tuh belum ada di eh, ganggang birunya itu. Jadi saya itu menambahkan dari bubuk tambahan gitu ya. Nah, kenapa dua itu? Karena itu salah dua asam amino esensial yang kurang nggak bisa diproduksi sama tubuh, jadi butuh asupan dari luar. Nah, ya kenapa dua itu asam aminonya esensialnya gitu ya? Kenapa dua itu? Karena dua itu yang bisa dibilang eh, lebih dibutuhkan oleh tubuh gitu dari yang lain dan mudah juga untuk difortifikasi gitu Pak. Sampaikan ya di slide kayak gitu. Kenapa dua itu Oh, yang lebih dominan dipakai? Apa memang itu di dalam alga ada yang lain tapi komposisinya lebih dikit, dia lebih banyak atau gimana ya? Dijelaskan di slide. Sama ini, oke eh Pak. coba lihat tadi metodenya. Metodenya itu ngapain Metode sih? ini Pak. Terus habis pengeringan, tadi kan Habis yang pengeringan ini. bagaimana dia bisa masuk ke suplemen itu dari fortifikasi itu ya. Gimana Pak? Maksudnya? Ya proses ganggang itu atau alga itu kita isolasi asam aminonya sampai kita masukkan ke dalam komposisi suplemen. Itu terbuat di Oh, ini mana? bukan Pak. Jadi Fortifikasi. eh, ya, maaf. Jadi fortifikasinya itu kita nambahin bubuk dari luar alganya itu Pak. Jadi kan, jadi kandungan alganya itu kan nggak ada asam aminonya gitu ya Pak ya. Makanya kita tambahin dari luar gitu, dari eh, bisa dibilang sintesis orang lain gitu. Jadi kita nambahin bubuk dari sintesis itu ke
spirulinanya ini gitu. Jadi dua itu beda gitu Pak, bukan dari ganggangnya itu sendiri gitu. Tapi kan itu bubuknya belum tentu masih banyak, nggak asam amino semua kan. Kita kan mau ambil asam aminonya, isolasi kan. Iya Pak. Nah, itu yang belum dijelaskan Ah, dari bubuk itu. Kan alga itu isinya banyak sekali, ada apa-apa-apa. Kan kita mau ambil asam aminonya, ya kan? Dari alga iya ke Pak. asam aminonya itu ke suplemen itu belum dijelaskan. Mungkin ada dua Oh, tahap iya atau satu Pak. tahap sebelum pengapsulan atau sebelum fortifikasi. Pokoknya dari pengeringan ke fortifikasi mungkin ada suatu hal yang lain. Hmm. Apa Oke itu Pak, ya langsung Pak. bubuknya langsung semuanya mengandung asam amino? Ini faktor Ah, pemurnian soalnya. iya rencananya sih emang bubuk asam amino murni gitu Pak. Jadi isinya asam amino semua gitu. Jadi coba dikeringin terus udah jadi asam amino gitu. Enggak Pak. Jadi Coba eh, yang ketiga coba. banyak yang ketiga. Nah, jadi ini tuh yang dikeringin ini Pak, cuman si spirulinanya gitu. Jadi bubuk asam aminonya itu kita beli ke orang gitu Pak. Orang kan ada yang sintesis khusus asam amino aja, terus dijual gitu ya. Nah, ini saya untuk penambahan fortifikasinya itu kita mendapatkannya dari sana gitu Pak. Bukan dari ganggang spirulinanya. Oh, jadi yang kamu bilang budidaya cuci panen ini nggak usah berarti. Orang cuma dapatnya langsung dari komersial kan? Ah, iya Pak. Kan kamu nggak ngelakuin dari Berarti budidaya cuci dijelasin panen ininya aja kan? gitu Pak. Hmm. Kamu Ya, ngelakuinnya ya. sudah Berarti dapat dari yang yang kering kan? masuk langsung ke proses tambahan aja. Iya. Ya itu yang penting perlu dijelaskan. Bahwa kita tidak dari memanenkan, tapi langsung dari asam amino dari spirulina dimasukkan ke dalam suplemen. Jadi lebih gampang. Cuman caranya aja yang butuh diperjelas. Ya, Oh, oke Pak, ya Pak. paham. Sama terakhir, Paham tolong Pak. untuk yang lain juga, kalau menjelaskan prinsip sains, itu harusnya ada kasusnya, kasih kasus lah apa. Jadi misalnya tadi kamu sudah menjelaskan termodinamika fotosintesis ya. Nah itu kira-kira berapa sih delta H-nya reaksi fotosintesis itu? Kemudian itu bisa membuktikan bahwa delta G-nya bisa jadi negatif. Apakah komposisi dari fotosintesis itu bisa berpengaruh nggak? Kayak misalnya jumlah molnya atau apa. Itu mungkin lebih baik dijelaskan. Kalau yang kinetika sih menurut saya itu lain hal. Kamu ambil satu contoh aja sudah cukup, nggak usah menjelaskan semua prinsip sains yang ada. Karena kinetika itu juga ada pengaruhnya lagi. Katalis, bisa saya lagi nanya, kenapa katalisnya apa biasanya yang digunakan? Kalau nggak pakai katalis gimana? Jadi cukup mungkin kasih kasus di termodinamika yang memang membuktikan bahwa delta G-nya akan negatif pada komposisi rentang berapa yang dibutuhkan. Halo? Iya Pak, ya Pak. Aman Pak. Oke. Untuk asam amino juga kayaknya perlu pH-nya juga berpengaruh, Kak. Eh, iya sih Pak, harusnya berpengaruh. Tapi ini karena dalam bentuknya sudah bubuk, jadi pH-nya mungkin eh, kurang kurang bisa di ini sih Pak. Mungkin bisa diabaikan Iya. gitu. Oke, nanti akan dibahas sih di kimia organik mengenai itu sebenarnya berpengaruh, tapi mungkin parameter yang kamu ambil untuk prinsip sainsnya termodinamika aja. Pasti akan berpengaruh terkait pH, kemudian terkait dalam asam basa ya termodinamika, kemudian kinetika kimianya ada. Tapi kamu ambil termodinamikanya aja yang kasih satu contoh kasus gitu ya untuk membuktikan itu saja tuh. Oke Pak. Oke, baik terima kasih Bapak. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita ke Nurinta ada. Eh kebetulan aku satu laptop Pak sama Nurin, jadi boleh Afla dulu nggak Pak?
Oh, ini kan presentasi individu, bukan kelompok. Enggak, Pak. Aku sekelas sama Nurin lagi sampingan. Soalnya laptop aku lagi bermasalah, Pak. Jadi aku minjem Oh, kamu laptopnya lagi sama Nurin. Nurinta. Oke, silakan Iya, Alfa. Pak. Oke, Pak. Terima kasih. Udah terlihat belum layarnya, Pak? Belum. Belum. Ya. Oke, silakan. Loh, Oke, Pak. udah tadi hilang lagi. Sebentar, Pak. Jaringannya, Pak. Ya, Nurinta, silakan share screen. Ini lagi di share screen, Pak. Untuk Kamis, kelompok yang presentasi sudah siap. Hari Kamis itu kita masih bisa offline kan ya? Kalian bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia itu gimana? Belum ada Rifdi? informasi lebih lanjut, Pak. Ya, karena kuliah itu tinggal 4 minggu lagi ke depan. Harusnya sih PTK apa bahasa Indonesia sudah mulai mau tukeran gitu. Saya nggak tahu. Kalau nggak ada ya kita pakai terus. Karena bahasa Indonesia itu kan biasanya tukeran setengah-setengah gitu sama kita. Oke, silakan. Aflah. Oke, Pak. Sudah terlihat ya, Pak? Ya, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afla Bilgani dengan NIM 1124011. Di sini saya akan mempresentasikan proyek saya yang bernama Waris Pro, yaitu website kalkulator waris berbasis hukum perdata dan matematika terapan. Kenapa saya membuat Waris Pro ini? Pembagian waris itu merupakan isu yang sering menimbulkan pertanyaan di masyarakat, seperti siapa dapat apa, berapa bagian masing-masing, apakah wasiat itu bisa dibatalkan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena hukum perdata itu sendiri bersifat naratif dan kadang sulit dipahami, apalagi bagi masyarakat awam. Selain itu juga belum banyak alat yang otomatis yang dapat membantu menghitung warisan secara adil dan sah. Tujuan saya membuat Waris Pro ini ada 3. Yang pertama yaitu membuat alat penghitung warisan yang sesuai dengan hukum perdata. Yang kedua, mengubah aturan hukum yang biasanya berupa kalimat menjadi kalimat panjang menjadi sistem logis dan matematis. Dan yang terakhir, meningkatkan literasi masyarakat dalam memahami hak waris secara benar. Prinsip sains yang saya gunakan, yang pertama ada prinsip logika waris pro itu sendiri mengubah hukum yang naratif menjadi algoritma logis berbasis if then else. Digunakan dalam ilmu komputer dan juga matematika diskrit. Prinsip ini dibahas dalam Introduction to Algorithm oleh Corman et al. Tahun 2009. Selanjutnya adalah prinsip pemodelan matematis, presentasi, dan proporsi.
hukum perdata yang saya gunakan tuh tidak menggunakan angka, tapi menggunakan pendekatan matematika. Kami ubah struktur waris menjadi model proporsional. Selanjutnya, model ini tuh bentuk paling dasar dari fungsi linear satu variabel dan juga bisa ditulis sebagai perkalian vektor. Yang ketiga itu prinsip keadilan distribusi. Prinsip ini dibahas oleh Aristoteles yang berbunyi equality based distribution dan selanjutnya dibahas juga oleh John Rawls yang berbunyi fair distribution with minimum right guarantee. Kalau di hukum perdata disebutnya legi temporti. Selanjutnya adalah pemodelan matematis dari kalkulator waris itu sendiri. Kita mulai dari dasar matematisnya. Harta bersih kita hitung dengan rumus B sama dengan H kurang U kurang G. B itu sendiri adalah harta bersih yang boleh dibagi. Yang selanjutnya H adalah total harta yang dimiliki pewaris. U adalah utang pewaris yang harus dibayarkan terlebih dahulu. G adalah hibah semasa hidup. Dan selanjutnya kita gunakan pembagian proporsional. Misalkan ada 2 anak dan 1 istri. Maka total pembagian dibagi 3 secara merata. Di sini ditulis XI sama dengan bagian individu, yaitu misalnya ada 1 anak per total bagian. Total yang harus dibagi ada 3. Jadi 1/3 dari harta yang dimiliki, yaitu B sendiri. Yang terakhir adalah prinsip legi temporti. Biasanya bagian wajib ini besarnya adalah 50% dari harta. Misal, pewaris memberikan wasiat melebihi batas ini. Jadi LP itu mengatur batas wajib yang harus diberikan kepada ahli waris. Jadi misal dia punya harta 1 juta, dia mau memberi wasiat kepada orang maksimal hanya 500.000 karena setengah dari harta yang dimiliki. Oke, maaf, share screen-nya terputus. Aku share screen lagi. Oke, selanjutnya adalah alur algoritma. Ini adalah alur kerja sistem waris pro, dimulai dari input data warisan, lalu sistem menghitung harta bersih, setelah itu ia menentukan siapa saja ahli waris sah yang dapat mendapatkan warisan itu sendiri. Dan setelah itu menampilkan hasil akhir. Semua ini dikerjakan otomatis oleh sistem. Selanjutnya adalah ada mockup website. Tampilan mockup dari website ini, pengguna bisa mengisi data harta, hibah, utang, dan jumlah ahli waris. Setelah menekan tombol hitung, sistem akan memproses semuanya dan menampilkan hasil pembagian dalam bentuk tabel yang mudah dibaca. Dan yang terakhir adalah output dari website. Output dari Waris Pro sendiri adalah informasi yang lengkap dan jelas, mulai dari total harta bersih, daftar ahli waris, beserta nominal bagiannya, validasi atas hibah dan wasiat, hingga peringatan jika terjadi pelanggaran batas hukum. Waris Pro menjadi proses hukum yang kompleks, menjadi transparan dan mudah dimengerti oleh semua orang. Mungkin itu aja presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga proyek ini bisa memberikan manfaat dan menjadi contoh bagaimana matematika dan teknologi bisa diterapkan langsung untuk menyelesaikan persoalan sosial yang nyata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik ya Alda. Afla. Ini banyak orang juga susah untuk membagi-bagi hal terkait perdata ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Tidak ada. Oke, Afla. Dari saya ada 4, tapi jadi 3 aja ya. Halo, Afla. Iya, Pak. Hmm. Ini nggak ada yang nanya nih. Ada yang nanya nggak jadinya? Nah, Eh, Pak, saya izin bertanya. ya, akhirnya. Silakan Alvin. Ya, Alvin NIM 101240709 kelompok 11.
Jadi untuk waris pro ini pembagiannya rata ya, tapi di dalam hukum Islam sendiri itu pembagiannya itu beda-beda. Misal ada yang suami dapat 1/8, terus istri dapatnya seper istri dapat 1/8 dan ayah ibu dapat 1/6. Jadi misalkan ada yang meninggal terus yang ahli warisnya itu ada 2 orang, misalnya ayahnya dan istrinya. Nah itu kalau di waris pro ini kan dibagi rata. Tapi sedangkan di hukum Islam sendiri tuh pembagiannya beda gitu. Jadi itu gimana? Oke, terima kasih Alvin atas pertanyaannya. Jadi kenapa aku buat waris pro berdasarkan hukum perdata? Karena setelah aku cek-cek berdasar website untuk menghitung waris berdasarkan hukum Islam itu udah ada. Kayak yang Alvin sebutin itu benar. Kalau pembagian berdasarkan hukum Islam itu sendiri itu memang seperti itu. Nah, aku tuh belum menemukan alat hitung waris berdasarkan hukum perdata yang bisa dipakai oleh semua orang di Indonesia gitu. Jadi ini berdasarkan hukum negara, Alvin. Bisa dipahami nggak? Oh iya, baik. Terima Oke, kasih. makasih. Oke, ada yang lain? Ada. Oke, baik. Apalah, jadi kalau kamu lihat di sini latar belakangnya kemana sih? Lebih ke arah hasil pembagian warisan ya, perdatanya. Halo, Kenapa, Pak? ini latar belakangnya lebih kemana sih? Karena yang pembagian perdata itu kan tidak hanya harus dari sebut warisan, bisa juga yang memang ada sengketa perdata itu bisa dilakukan dengan yang kamu lakukan ini enggak, yang kamu usulkan ini enggak. Maksudnya Oh, tidak harus dalam aku tuh bentuk sebenarnya warisan. mau, ya, untuk masalah yang lain itu kan itu ada pembagiannya sendiri apa oleh apa ya namanya tuh ahli waris dari negara gitu. Ini tuh buat website aku buat ini cuma untuk bayangan awal orang-orang aja. Gimana sih jika pembagian warisnya berdasarkan perdata. Jadi nanti mereka tuh hasil akhirnya juga kayak hukum-hukum yang belum tertulis yang nggak bisa aku ubah jadi sistem matematis itu nanti mereka harus selesaikan lagi dengan apa ya kalau sebutnya bukan notaris ada lagi ya itulah pokoknya. Jadi ini cuma kayak jadi bayangan awal bayangan awal mereka aja jika mereka punya harta segini terus abis itu ada utang segini hibah segini mereka punya segini oh kira-kira bayangan kasarnya kayak gini loh pembagian warisan kayak gitu Pak. Soalnya yang seperti ini agak sensitif ya kalau warisan doang diurus terus pakai aplikasimu. Mending yang kamu harus berikan. Maaf Pak putus-putus. Ya, yang soalnya agak sensitif kalau terkait warisan ini pembagiannya yang kamu lakukan proporsional dengan sesuai hukum ini nanti hukum agama lagi beda lagi gitu loh. Jadi menurut saya Iya Pak. aplikasinya bisa dibuat general tapi bisa menyelesaikan kasus-kasus tertentu. Jadi algoritmanya juga bisa dirubah. Oh Cuman oke Pak. dari segi penyampaian prosedurnya tadi kan sudah bagus tuh, cuman jangan hanya untuk warisan menurut saya. Dan itu warisan agak sensitif. Kalau ahli warisnya nggak ada, terus ini mau dipakai ke sini susah kan? Iya Pak. Ya, atau ahli warisnya cuma satu, terus ahli warisnya nggak maunya bagi ini, baginya sesuai hukum agama, harus adaptif, harus Oke. sesuai dengan yang bisa dilakukannya. Nah, kalau menurut saya Afdal ini sudah membuat alurnya, tapi belum bisa memecahkan kasus yang real. Cobalah ada kasus real nggak? Kalau ini kan kamu bagi rata, Nah, proporsional semua kan, ya. Tapi iya kalau Pak. proporsional itu jarang terjadi. Apa biasanya sih hukum-hukum perdata ya. Tapi kalau hukum kayak warisan atau apa ya memang harus ada rulesnya yang apalagi kalau dia punya saudara, anak, cucu dan lain-lain tuh. Nah, itu nggak nggak bisa kayaknya dengan ini menurut saya ya. Tapi karena eh,
yang simpel-simpel aja, karena ini pembagian proporsional, baiknya kayak ini aja, kasus yang masalah-masalah utang piutang itu loh. Itu menurut saya ini bisa dilakukan. Ada tanggapan nggak? Iya sih Pak. Soalnya kalau ngelihat hukum perdata itu sendiri kan emang agak rumit ya Pak. Harus ada orang yang selain apa bahasanya, anak hukum itu sendiri kan belajarnya juga lumayan lama. Jadi kayak tadi kayak aku sampein aja Pak, ini cuma kayak jadi hal simpel untuk bayangan gimana ya, bayangan ketika dia mau bagi waris. Jadi Iya, aduh jangan apa masalah ses, warisan aja. oh ya, Tapi ini cocoknya ke utang piutang aja, karena proporsional oh kan sebenarnya. oh Jadi, nangkap saya Pak. Oh oke oke. karena kalau proporsional itu utang piutang tuh mungkin lebih bagus gitu ya. Tapi ya nanti kamu coba tambahkan kasusnya, sama yang Terus prinsip sains kamu tekankan ini lebih kemana? Sebelumnya belum ada kan yang seperti ini dalam bentuk aplikasi. Halo? halo Pak, maaf Kalau prinsip terputus. sains yang kamu mau tekankan lebih kemana? Udahlah, itu tolong nanti dicatat prinsip sainsnya yang mana kamu mau tekankan, karena kan itu ada semua nih tiap ini ya. Tapi yang bisa yang kamu mau menyelesaikan yang bisa dari yang sudah ada, saya nggak tahu yang sudah ada yang pernah melakukan ini belum? Kalau berdasarkan hukum perdata belum sih Pak. Iya, tapi ini kan hanya dalam bentuk digitalisasi ya dan Iya Pak. terekam. Cuman ya bentuk prinsip sains dari matematika yang kamu pengen banyak diberikan variasi atau yang ditekankan tuh yang mana? Sisi algoritmanya kah, sisi Lebih statistiknya ke kah? lebih ke sisi algoritmanya sih Pak. Nah, itu dijelasin ya. Tapi tadi sudah ada sih rumusannya ya. Cuman eh, harus ada range, harus ada dasarnya, limit yang kamu bisa lakukan. Jadi jangan hanya menjabarkan rumus, tapi ini kan selalu selalu punya kelemahan ya. Ya, Tapi Pak. nggak punya batasan, harus punya batasan juga ya dalam penggunaan ini. Oke Pak. Itu mungkin dijelaskan di presentasi, di slide ditambahkan. Baik, itu saja. Terima kasih, Aflah. Silakan Oke Nurinta. Pak. Mohon maaf, ini kita tambah 15 menit lagi untuk Nurinta. Silakan presentasinya. Mana suaranya Nurinta? Baik, Pak. Iya, apakah suara saya terdengar, Pak? Sudah, silakan share screen. Yang lainnya jangan lupa absen ya. Dan ketemu lagi hari Kamis untuk presentasi 2 kelompok. Dan kita juga akan membahas terkait proposal yang kemarin ya, apa? Ada pendanaan sedikit dari ITB. Next, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan teman-teman. Perkenalkan, saya Nurinta Altafatia dengan NIM 105240032 akan mempresentasikan mengenai ekstraksi antioksidan dan senyawa aktif dari buah kiwi untuk perawatan kulit. Tapi masih belum keluar. Oh, belum keluar ya, Pak? Sebentar, saya coba share screen ulang. Apakah sudah terlihat, Pak? Belum. Masih loading. Oh, sudah terlihat? Lanjut. Ya, Oke, baik. Kemudian untuk latar belakangnya,
Buah kiwi ini mengandung antioksidan tinggi seperti vitamin C, flavonoid, dan polifenol yang berfungsi melindungi dan merawat kulit. Ekstraksi senyawa aktif dari kiwi ini berpotensi dimanfaatkan dalam produk perawatan kulit sebagai agen anti-aging dan pelindung dari radikal bebas. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi ekstraksi senyawa tersebut untuk dimanfaatkan dalam formulasi produk perawatan kulit berupa ampul yang aman dan efektif. Kemudian Terus putus. kenapa ampul? Ditujukan untuk mengatasi masalah tertentu pada wajah. Yang kedua, ampul ini jauh lebih terkonsentrasi daripada serum karena jumlah bahan aktif yang terdapat itu lebih banyak, sehingga ampul ini itu juga tidak disarankan untuk digunakan setiap hari. Kemudian, sekarang apakah sudah terdengar jelas, Pak? Apakah suara saya sudah terdengar jelas, Pak? Iya, kayaknya ada delay. Silakan. Tes. Baik. Selanjutnya, untuk tujuan penelitiannya itu yang pertama mengekstraksi, mengidentifikasi, dan mengevaluasi aktivitas antioksidan dari senyawa bioaktif yang terkandung di dalam buah kiwi. Untuk tujuan penelitian yang kedua itu mengoptimalisasi kandungan antioksidan dari senyawa bioaktif pada buah kiwi untuk dijadikan sebuah produk perawatan kulit berupa ampul. Kemudian untuk metode pembuatannya, untuk yang pertama itu ada persiapan bahan bakunya. Untuk buah kiwi yang terpilih itu akan dikupas dan dipotong kecil, kemudian dikeringkan pada temperatur 40 derajat Celcius hingga kadar airnya berada di bawah 10%. Kemudian, sampel yang telah dikeringkan akan diblender dan diayak dengan ukuran mesh yang dia akan lolos dari ukuran mesh 20, tapi akan tertahan di ukuran mesh 30. Kemudian dari sampel buah kiwi yang tertahan itu akan diambil sebanyak 10 gram, kemudian dilakukan ekstraksi menggunakan pelarut etanol 95% selama 3 jam dengan perbandingan rasio umpan pelarutnya serta temperaturnya itu bervariasi. Kemudian akan dilakukan pemisahan secara filtrasi menggunakan kertas saring yang akan menghasilkan rafinat dan filtrat. Kemudian filtratnya ini yang akan kita analisis untuk kandungan fenolik, flavonoid, fitokimia, dan untuk analisa antioksidan GCMS juga. Dan untuk ekstraksinya ini dilakukan dengan ekstraktor batch. Kemudian untuk pembuatan formulasi ampulnya, karena kita menggunakan ekstrak buah kiwi sebanyak 60%, kandungan bioaktifnya kan sangat tinggi, sehingga bagus untuk efek, tapi kita perlu untuk menguji stabilitasnya, kemudian perlu untuk uji iritasi kulit juga, kemudian ampulnya ini harus disimpan dalam botol dan tempat sejuk, serta harus adanya penyesuaian pH, sehingga dari 60% ekstrak buah kiwi dalam satu botol ampul itu akan ditambahkan air suling sebanyak 20% sebagai pelarut tambahan, kemudian gliserin sebanyak 10% untuk humektan atau melembabkan tambahan, kemudian ada propilen glikol sebanyak 5% untuk penstabil, ada vitamin E tambahan juga sebanyak 1%, kemudian ada pengawet alami berupa phenoxyetanol atau ekstrak rosemary sebanyak 2%, dan terakhir ada NaOH atau asam sitrat sebanyak 2% untuk penyesuaian pH-nya. Kemudian untuk konsep sainsnya, ini ada kandungan buah kiwi per 100 gram untuk buah kiwi yang sedang diamati. Kurang lebih ini untuk datanya, terdapat energi sebanyak 255 kJ dan lain sebagainya seperti yang tertera dalam tabel. Kemudian untuk konsep sains di bagian analisisnya itu pertama ada uji aktivitas antioksidannya. Di sini kita menggunakan metode DPPH. Pertama itu ekstrak nanti bakalan dilarutin dengan metanol menjadi 10.000 ppm. Kemudian diencerkan jadi variasi konsentrasi. Lalu dihitung persentasi aktivitas antioksidannya yang nanti akan menghasilkan nilai IC50 dari persamaan regresinya. Kemudian
Ada juga uji fitokimia dengan mengambil 2 mili ekstrak, kemudian ditambahin serpihan NG ditambah 2 tetes HCl pekat. Jika hasil uji fitokimianya positif, maka akan muncul warna merah muda, merah keunguan, atau jingga. Kemudian dari uji fitokimia yang sebelumnya diketahui kalau misalkan flavonoid dan polifenol itu tuh hasilnya positif. Sehingga untuk mengetahui seberapa banyak kadar flavonoidnya, ekstrak kiwi ini akan direaksikan dengan NO2 dan AlCl3 sehingga larutan berwarna kuning. Kemudian dari pengukuran ini tuh diukur menggunakan panjang gelombang secara kuantitatifnya. Kemudian untuk kadar fenolik totalnya diukur dengan menggunakan Follin-Fioccalto yang didasarkan pada reaksi oksidasi reduksi. Di sini diukur absorbansinya. Kemudian untuk analisis vitamin C-nya ditentukan dengan titrasi iodiometri. Jadi dari si sampelnya itu nanti ditambahin larutan kanji sebagai indikatornya. Untuk titrasi dengan iodin dia jadi warna biru berubahnya. Kemudian ada juga analisis dengan GCMS, itu gas kromatografi mass spectrophotometry. Ini seperti yang tertera dalam gambar untuk analisisnya. Nanti dia akan menghasilkan kayak bentuk seperti ini. Kemudian untuk output yang diharapkan ini adalah hasil ekstraksi buah kiwinya ini akan menghasilkan aktivitas antioksidan dengan nilai ISI 50 yang kecil, agar aktivitas antioksidan itu lebih kuat. Kemudian ekstrak ini juga mengandung flavonoid, fenolik total, serta vitamin C yang menjadikannya berpotensi sebagai bahan aktif alami dalam formulasi ampul dan dapat memberikan manfaat anti-aging, mencerahkan, antioksidan, dan menyegarkan kulit. Mungkin sekian dari saya. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Waduh, sudah mau out semua ya. Bentar. Nurinta, Pak? terdengar ya? Iya, terdengar, Pak. Kayak buah kiwi ini sebenarnya dia mengandung apa sih yang kamu ingin ambil? Sebenarnya tuh ternyata kalau misalkan dari beberapa literatur, kalau misalkan dari literatur yang saya baca itu, eh, buah kiwi ini tuh mengandung vitamin C yang cukup tinggi, bahkan bisa dibilang lebih tinggi dari buah jeruk yang biasanya kita kira tuh vitamin C-nya tinggi. Nah, tapi ternyata daripada vitamin C doang, dia tuh juga ada flavonoid sama fenolik totalnya. Itu yang ngebuat dia jadi sangat berpotensi untuk dijadikan si perawatan kulit ini, Pak. Ya, jadi judulnya harusnya bukan dari buah kiwi, tapi metabolit dari buah kiwi atau bioaktif dari buah kiwi gitu ya. Soalnya kalau cuman kamu tulis buah kiwi aja, ya nggak spesifik. Halo? Harusnya di latar belakang itu kamu Dan lagi ya, sampaikan bahwa buah kiwi itu mengandung ini, dan ini baik untuk yang kamu yang ini sodorkan tadi buah ya, kiwi untuk perawatan kulit. Gitu ya. Mungkin yang bioaktif dan senyawa aktif, ekstraksi antioksidan dan antioksidan senyawa aktif. tinggi Jadi ini. antioksidannya apa, senyawa aktifnya apa? Itu mohon maaf Pak suara Ya, stabil. maksud saya langsung aja ke spesifik ekstraksi apa senyawa itu dari buah kiwi untuk apa. Soalnya kalau kamu Oh, bisa membedakan mana antioksidan, mana senyawa aktif, ya kayaknya dua-duanya senyawa aktif dan antioksidan deh. iya. Nah, oke, next terkait prinsip sains. Tadi ada persentase kadar ya. Ini berapa persen, berapa persen. Itu persentase apa ya? Kenapa Pak? Mohon maaf persentase apanya? Ya, persentase apa yang kemarin kamu sampaikan? Yang tadi kamu sampaikan itu apa sih? Yang ada 5% ini, 5% itu.
Tadi slide berapa ya? Next, coba next. Satu botol ampul itu ada berapa persen bahan-bahan aktifnya? Yaitu persen itu apa? Persen berat kah? Berat per volume, volume per volume kah? Atau berat per berat? Nanti tolong ditambahin ya. Baik, Pak. Sama ini komposisi ya. Komposisi yang kamu ingin berikan dari segi senyawa aktif yang ditambahkan itu berapa dalam lindung kulit ini? Bukan. Mohon maaf. Bukan yang ini, bukan kandungan buah kiwinya, tapi komposisinya yang kamu ya ini flavonoid berapa persen, phenolphthalein total tuh pingin berapa persen, Oh, baik, Pak. terus NaNO itu penulisan rumus formula hati-hati ya. Nah yang ini tadi metode pembuatannya vitamin E 1% itu persen apa itu tolong dijelaskan. Sama yang Baik, Pak. prinsip sains yang kamu ingin tonjolkan apa tadi? pH. Sebenarnya lebih eh Ya kandungan-kandungan apa-apa. yang dibutuhkan, kemudian ada yang Kandungan flavonoid. apa? Mending ini aja deh. eh konsentrasi-konsentrasi yang digunakan, ke kadar totalnya berapa untuk satu kali pembuatan. Sama tadi ada uji fitokimia ini bagus ya, karena kamu bisa jelaskan juga, maksudnya apa yang akan jadi uji fotokimianya itu apa yang menjadi apa hasil positifnya gitu, reaksinya itu perlu ditambahkan dengan penambahan Mg dan HCl. Oh, baik, Pak. Kira-kira apa itu? Mg tambah HCl? Oh, enggak, mungkin tadi baru saya omongin Oke, putus ya. Jadi nggak apa-apa, nanti kamu tambahkan aja di slide, nanti saya lihat. lisan aja sih, Pak. Emang belum saya masukin ke dalam Baik, itu saja. tapi Apa Nurin? Gila ya. Halo? Agak ada delay ya. Kamu di mana sih sebenarnya? Baik, itu mungkin yang saya ingin tekankan ke slide Anda. Jadi di tolong di diperbaiki. Untuk yang lain, eh, ini adalah terakhir untuk presentasi individu. Jadi semuanya sudah tampil. Terima kasih untuk presentasinya, dan besok kita hari Kamis kita mulai presentasi